Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Silviana dengan NPM 073521111033 dari kelas 1 IF1. Di sini saya akan menjawab soal-soal tugas algoritma yang telah diberikan. Jadi soal yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan algoritma? Jadi, algoritma adalah urutan langkah-langkah menyelesaikan masalah secara sistematis dan secara logis. Yang kedua, apa perbedaan antara algoritma dan program? Perbedaan algoritma dan program yaitu, algoritma adalah urutan langkah-langkah menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan program adalah kumpulan instruksi berupa pernyataan yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang melibatkan pemilihan struktur data. Yang ketiga adalah, jelaskan masing-masing 3 struktur dasar dalam suatu algoritma. Yaitu 3 struktur data dalam algoritma yaitu, yang pertama adalah runtunan atau sequence, yang kedua adalah pemilihan atau selection, yang ketiga adalah pengulangan atau repetition. Di mana runtunan adalah sebuah runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi. Tiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Urutan dari instruksi menentukan hasil akhir dari suatu algoritma. Bila urutan penulisan berubah, maka mungkin juga atau mungkin saja hasilnya akan berubah. Yang kedua adalah pemilihan atau selection, di mana kadangkala terdapat suatu kejadian yang baru akan terjadi jika suatu kondisi tertentu telah terpenuhi. Pemilihan yaitu instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu, di mana kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah. Satu atau beberapa instruksi hanya dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar. Sebaliknya, apabila salah, maka instruksi tidak akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah pengulangan atau repetition. Salah satu kelebihan komputer adalah kemampuannya untuk mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali tanpa mengenal lelah. Kita tidak perlu menulis instruksi yang sama berulang kali, tetapi cukup melakukan pengulangan dengan instruksi yang tersedia. Pengulangan merupakan kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Selanjutnya, apa perbedaan antara program dan bahasa pemrograman? Seperti yang kita ketahui bahwa program adalah kumpulan instruksi berupa pernyataan yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang melibatkan pemilihan struktur data. Sedangkan bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan oleh programmer. Seperti COBOL, Fortran, Assembly itu digunakan dalam pembuatan algoritma secara khusus. Sedangkan Pascal, Basic, Java, C or C++ is for general. Dan kemudian yang kelima adalah algoritma menulis dan mengirimkan surat. Yang pertama adalah pastikan ada pulpen, kertas, amplop, dan perangko. Kemudian mulai menulis surat. Setelah menulis surat, lipat kertas surat tersebut menjadi 3 bagian agar rapi bila dimasukkan ke dalam amplop. Masukkan surat tersebut ke amplop, kemudian tentukan alamat tujuan surat. Lalu tulislah alamat tujuan di amplop yang telah diisi surat. Kemudian lem amplop surat, tempelkan perangko pada amplop, pergi ke kantor pos untuk membawa surat tersebut dengan menggunakan motor dan mengambil jalan yang cepat untuk ditempuh. Ketika tiba di kantor pos, masuk ke ruangan dan mengantri jika ada pengantrian. Jika tidak ada, maka simpan surat di teller pos, lalu selesai. Yang keenam adalah
algoritma mengambil uang di ATM. Jadi algoritma mengambil uang di ATM, pertama-tama kita pergi ke ATM terdekat, kemudian mengantri jika ada yang mengantri, jika tidak maka masuklah ke ruangan ATM. Siapkan kartu ATM, masukkan kartu ATM, pilihlah salah satu bahasa yang akan digunakan, kemudian masukkan PIN 6 digit, dan jangan lupa saat memasukkan PIN, jangan sampai 3 kali salah PIN. Jika Anda melakukan 3 kali kesalahan, maka ATM Anda akan terblokir. Kemudian tentukan menu pilihan yang tersedia, lalu tentukan nominal penarikan, lalu pilih jenis ATM Anda, apakah rekening tabungan atau rekening giro. Silakan ambil uang Anda dan silakan ambil kartu ATM Anda, lalu selesai. Kemudian adalah algoritma membuat kopi yang rasa manis dan yang rasa pahit. Yang pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahan seperti siapkan gelas, sendok, kopi, gula, dan air panas. Ambil gelas, masukkan 1 sendok teh kopi ke gelas, tambahkan gula 2 sendok teh, tuangkan air panas ke gelas yang berisi kopi dan gula, lalu aduk hingga rata, lalu icip sedikit kopi tersebut, apakah rasanya sudah manis atau belum. Jika sudah, maka kopi siap disajikan. Jika ingin minum kopi yang pahit, maka masukkan kopi 1 sendok teh, tambahkan gula 1 sendok teh, tuangkan air panas, lalu aduk hingga rata. Jika rasanya pahit, maka kopi siap disajikan. Selanjutnya adalah algoritma untuk menghitung luas segitiga. Yang pertama adalah kita mencari rumus dari luas segitiga tersebut, di mana rumus tersebut adalah luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Jadi yang pertama-tama itu kita harus menentukan nilai A, kemudian menentukan nilai T, menghitung luas segitiga dengan cara 1/2 dikali alas dan kali tinggi. Lalu proses menghitung luas segitiga dan selesai. Kemudian algoritma untuk proses aktivitas dari pagi sampai malam. Yang pertama, bangun tidur jam 5, lalu sholat subuh, bersihkan tempat tidur, bersihkan kos, masak nasi, sarapan dengan minum susu dan makan kue. Setelah itu mandi, lalu ke kampus, pulang ke kos, kemudian makan siang. Setelah itu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur maka tidur siang, kemudian bangun jam 4 sore, lalu sholat asar. Setelah sholat asar, kerjakan tugas sampai tiba waktu maghrib. Kemudian mandi jam 6 sore, lalu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, lanjut kerjakan tugas. Ketika sudah masuk sholat isya, maka sholat isya. Setelah sholat isya, makan malam. Setelah makan malam, cuci muka sebelum tidur. Kemudian main HP sejam, lalu selesai sampai tidur. Kemudian buatlah algoritma menggunakan 3 bilangan acak. Algoritma mengurutkan 3 bilangan acak saya ambil secara descending, di mana descending adalah mengurutkan bilangan dari yang terbesar sampai ke kecil. Yang pertama itu tentukan bilangannya, masukkan bilangan pertama, kedua, dan ketiga, ambil bilangan terbesar dari ketiga bilangan tersebut, letakkan pada posisi paling atas, ambil bilangan terbesar kedua, lalu letakkan pada posisi bawah bilangan pertama, ambil bilangan terbesar ketiga, letakkan pada posisi di bawah bilangan kedua, lalu selesai. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.